Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifali Perlindungan dari kelas B, semester 3, kelompok 3, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, chapter 9 dan chapter 10. Yang pertama, chapter 9, yaitu tentang Finding Lost Files and Things, atau dalam terjemahannya disebut cara mengembalikan file atau benda yang hilang di PC. Oke, sebelum saya mulai dari materinya, saya akan jelaskan sedikit. Jadi, di PC itu ada tombol sharing untuk bisa menemukan file, itu hal biasa. Tapi juga ada yang kesengajaan contohnya kayak terhapus filenya atau download tapi tidak tahu cara bukanya lewat mana. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama, cara mengembalikan file yang terhapus di laptop Asus atau merek lain biasanya dengan merestore file di recycle bin. Jika ada yang kehapus dengan tak sengaja, maka kita bisa menggunakan recycle bin untuk membackup datanya ulang. Yang kedua itu menggunakan file history sebagai cara mengembalikan file yang terhapus. Ketiga, mengembalikan file yang terhapus permanen di laptop tanpa software, biasanya menggunakan CMD, kontrol CMD. Keempat, cara mengembalikan file terhapus itu bisa menggunakan aplikasi. Dan kelima, kita bisa menggunakan aplikasi Recuva. Recuva itu salah satu aplikasi pembackup video yang telah terhapus. Sudah lama saya pernah mencobanya dan worth it sekali. Oke, saya akan membahas tentang chapter 10 tentang troubleshooting audio di PC. Jadi sering kendala pertama kalau di audio di PC tidak ada dengar suara, mic tidak berfungsi dan sebagainya. Yang pertama tuh cara mengatasi suara tidak bisa keluar bermasalah atau sound like trouble. Periksa volume sound. Klik icon speaker untuk menampilkan panel volume, lalu klik icon speaker dan tanda X, geser slide volume untuk naikkan volume untuk menghilangkan mute. Biasanya ada mute jika ketidaksengajaan terjadi, tidak ada suara, biasanya termute. Atas kesempatan yang telah diberikan, kita masuk pada chapter selanjutnya, yaitu chapter 11. Chapter 11 di sini adalah The Mystery of System, Resource, and Memory Lag, atau penyebab RAM cepat penuh dan penyebab memory lag. Pernahkah kalian mengalami situasi di mana komputer Anda sangat lemot ketika digunakan? Salah satu penyebab komputer menjadi lemot adalah RAM yang penuh. Pengaruh RAM terhadap kerja komputer sangat besar, bahkan PC atau laptop Anda tidak akan menyala jika RAM mengalami kerusakan. Random Access Memory atau yang disingkat dengan RAM merupakan salah satu jenis perangkat penyimpanan komputer. Fungsi RAM adalah sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data atau instruksi hasil olahan prosesor. Pada tampilan berikut, ada 10 penyebab RAM cepat penuh. Yang pertama, aplikasi startup terlalu banyak. Yang kedua, banyaknya servis atau layanan yang berjalan. Yang ketiga, kapasitas RAM kurang. Yang keempat, memori bermasalah. Yang kelima, adanya malware atau virus komputer, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu memory lag. Apa itu memory lag? Memory lag adalah suatu keadaan di mana resource dari aplikasi yang dialokasikan pada memori tidak mampu dibebaskan, sehingga membebani memori dan pada akhirnya menurunkan performa atau dalam kasus terburuknya menyebabkan sistem crash. Lalu bagaimana cara mengatasi memory lag? Solusi terbaik pada kasus di atas adalah tahu diri. Maksudnya tahu diri seberapa besar daya tampung memori Anda terhadap aplikasi yang Anda gunakan. Bila memang harus menggunakan banyak aplikasi, Anda bisa menambah kapasitas RAM atau Random Access Memory untuk menampung lebih banyak resource. Solusi lainnya adalah melakukan restart pada personal komputer. Memori di Windows pada komputer. Terdapat 6 cara. Yang pertama yaitu setting virtual memory. Berikut langkah-langkahnya. Yang kedua yaitu uninstall software atau aplikasi yang tidak penting. Berikut cara-caranya. Yang ketiga yaitu periksa program di sistem try. Yang keempat yaitu bersihkan file sampah. Yang kelima yaitu upgrade RAM komputer atau laptop. Yang keenam yaitu install ulang Windows. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Yang berikut cara mengoptimalkan kinerja pada PC. Menyebalkan bukan jika komputer Anda melambat bahkan saat melakukan tugas ringan. Komputer yang lambat dapat menyia-nyiakan waktu dan uang jika dibiarkan. Meskipun Anda dapat membayar teknisi untuk memperbaiki komputer dan memulihkan kinerjanya, Anda juga dapat mengikuti beberapa langkah dasar untuk membantu memperbaiki sistem sendiri. Cara pertama, nonaktifkan efek pada transparasi. Meskipun terlihat keren, efek ini dapat memakan sumber daya komputer. Nonaktifkan efek dan gunakan tampilan grafik Windows untuk mempercepat kinerja pada komputer. Cara yang pertama, klik kanan pada desktop. Yang kedua, pilih personalize. Yang ketiga, pilih colors. Yang keempat, nonaktifkan opsi yang berjudul Make Star, Text Bar, and Action Center Transparent. Yang kedua, nonaktifkan program yang terbuka secara otomatis saat menyalakan komputer. Beberapa program memiliki komponen yang aktif begitu PC dinyalakan. Meskipun fitur ini berguna jika Anda sering menggunakan program tersebut, menjalankan program yang tidak diinginkan saat komputer menyala dapat memperlambat komputer. Tahap-tahap untuk menonaktifkan program yang terbuka secara otomatis. Yang pertama, klik kanan pada tombol Start. Yang kedua, klik text bar. Yang ketiga, klik Start Up. Yang keempat, pilih program yang ingin Anda nonaktifkan. Dan yang kelima, klik Disable. Yang ketiga, nonaktifkan layanan yang tidak digunakan. Sebagian layanan sangat penting bagi Windows, meskipun banyak layanan terkait Windows yang menyala secara bawaan. Anda dapat menonaktifkan beberapa layanan yang tidak terlalu dibutuhkan, baik sementara maupun permanen. Ada beberapa tahap yang dapat Anda lakukan untuk nonaktifkan layanan yang tidak digunakan. Yang pertama, klik kanan tombol Start. Yang kedua, klik text bar. Yang ketiga, klik Service. Yang keempat, pilih layanan yang ingin Anda nonaktifkan. Dan yang kelima, pilih Stop. Cara yang keempat yaitu nonaktifkan efek bayangan dan animasi. Efek tersebut terlihat cantik di layar Anda, tetapi dapat meningkatkan penggunaan CPU. Tahap-tahap untuk nonaktifkan efek bayangan dan animasi. Yang pertama, pilih sistem. Yang kedua, klik Advanced System Setting. Yang ketiga, klik tab Advanced. Yang keempat, di bawah Performance, klik tombol Setting. Dan yang kelima, klik Adjust for Best Performance atau nonaktifkan setiap efek secara manual. Dan yang keenam, klik Settings. Setelah itu, Ease of Access. Dan setelah itu, Other Option. Di menu ini, Anda dapat menonaktifkan animasi. Yang kelima, aktifkan fitur Face Startup. Fitur canggih bawaan Windows 10 ini dapat mempercepat kinerja komputer. Tahap-tahap untuk mengaktifkan fitur Face Startup ini. Yang pertama, klik kanan tombol Start. Yang kedua, bukalah control panel. Yang ketiga, pilih System and Security. Yang keempat, klik Power Option. Yang kelima, klik Choose what the power button do. Yang keenam, klik opsi Turn on Face Startup. Di bawah opsi Down ini, klik Save Change. Keenam, hapus program yang tidak diperlukan. Langkah ini sangat dianjurkan untuk menjaga kinerja PC Anda. Mungkin sesekali memasang program versi pencobaan dan lupa untuk menghapus saat masa pencobaan telah selesai. Program tersebut memakan memori dan ada pada akhirnya memperlambat kinerja komputer Anda. Tahap-tahap untuk menghapus program yang tidak diperlukan. Yang pertama, klik kanan tombol Start. Yang kedua, klik Program and Fitur. Dan yang ketiga, pilih program yang ingin Anda hapus. Dan yang keempat, klik Uninstall. Yang ketujuh, lakukan pembersihan kandar secara berkala. Windows menyediakan disk cleanup secara bawaan yang merupakan program untuk menghapus berkas yang tidak lagi diperlukan di komputer Anda. Tahap-tahap untuk melakukan pembersihan ini: yang pertama, klik tombol Start. Yang kedua, klik File Explore. Yang ketiga, klik kanan Local Disk. Yang keempat, pilih Property. Yang kelima, klik Disk Key Untally pada tab General. Yang keenam, klik Unnecessary File. Yang ketujuh, setelah selesai, klik OK. Dan yang kedelapan, penggunaan lanjut dapat menggunakan fitur Clean Up System File. I think it's the way life changes when it